I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam dilanjutkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang ini. Yang saya hormati Ibu Fitri Yulianti, Akif STME, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan pemikiran ekonomis. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman yang sempat hadir pada hari ini. Langsung saja kami dari kelompok 14 akan memaparkan materi kami yang berjudul Kajian Kritis Terhadap Ekonomi, Neoliberalisme dan Post-Neoliberalisme. Selanjutnya untuk presentasi pertama saya persilahkan. Neoliberalisme sendiri merupakan nomenklatur yang diciptakan dari dua istilah umum yang dikenal adalah liberalisme yang diterapkan dari filsafat pada dasar penjelasan yang tepat untuk pergerakan individu dan pasar yang otonom. Di samping itu, neoliberalisme merupakan tahap lanjutan dari liberalisme yang berkembang sekitar abad ke-18 sampai abad ke-19 di barat. Liberalisme asal mulanya adalah desakan kaum produktif dalam menghadapi kaum konservatif atau feodal. Munculnya neoliberalisme dalam liberalisme pemerintah harus membebaskan mekanisme pasar kerja, harus melakukan deregulasi dengan mengurangi tingkat produksi atau hambatan pada proses produksi, mencabut semua rintangan birokrasi perdagangan ataupun mengenapkan tarif bagi perdagangan demi menjamin terwujudnya free trade. Post-neoliberalisme juga dikenal sebagai anti-neoliberalisme adalah gerakan cita-cita yang ditandai dengan penolakan yang terhadap neoliberalisme dan kebijakan ekonomi yang diwujudkan oleh konsensus serta ada perdebatan ilmiah tentang pilihan pasukan neoliberalisme. Hal ini sering dikaitkan dengan kebijakan ekonomi nasionalisasi dan redistribusi kekayaan, penentangan terhadap deregulasi, finansialisasi, perdagangan bebas, dan menentunya hubungan kerja dan politik saya pilih secara kekuatan dan kelemahan neoliberalisme. Setelah diuraikan berbagai tentang neoliberalisme, dapat kita analisis kekurangan dan kelebihan dari setiap ekonomi neoliberalisme secara analisis SWOT adalah identifikasi sebagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua yaitu kritik tentang neoliberalisme. Kritik terhadap neoliberalisme terutama sekali berkaitan dengan negara-negara berkembang yang hasil-hasilnya telah dimiliki oleh yang asing. Negara-negara berkembang yang institusi ekonomi dan politiknya belum terbangun tetapi telah diperas oleh akibat tidak terlindungi dari arus keras perdagangan dan modal. Yang materi selanjutnya yaitu konsep ekonomi neoliberalisme berdasarkan dari sistem ekonomi kapitalisme. Konsep ekonomi neoliberalisme berdasar dari sistem ekonomi kapitalisme yang menandakan secara umum perputaran roda ekonomi mekanisme bebas serta perputaran modal secara bebas dalam negeri atau negara pasar global. Namun pada kenyataan di negara-negara berkembang juga Amerika dan Asia yang bermodal kapitalis tidaklah sepenuhnya menerapkan perdagangan dengan mekanisme pasar bebas karena masih ada bentukan pemerintah dalam bentuk subsidi, pinjaman, dan fasilitas sosial bagi masyarakat golongan menengah ke bawah, melindungi industri atau produk dari persaingan dengan impor. Selanjutnya yaitu dampak negatif sistem ekonomi neoliberalisme. Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik, misalnya melalui berbagai kacau teknologi dan pengelolaan